Akhir Pekan. Selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan untuk Anda informasi yang terjadi selama sepekan. Bersama saya Ajeng Hatal ya, inilah Ainis Maluku Akhir Pekan selengkapnya. Kapan merit? Oke. Pertanyaannya sangat klasik sekali tuh, gimana tuh cara ngadepinnya? Kadang ya kita sulit untuk bisa menjabarkan pikiran kita kepada orang lain dan memaksa orang lain untuk memahami apa yang kita pikirkan, apalagi memaksa orang lain untuk menerima prinsip kita. Itu hal yang sangat sulit banget. Kalau aku mungkin hal ini akan menjadi serius ketika dibahas sama keluarga. Betul. Mama misalnya ya, di awal sebelum saya pakai toga dulu, itu pun sudah diwanti-wanti sama kakak perempuan bahwa kamu setelah lulus nikah aja gitu kan. Setelah itu kamu mau ngapain terserah, kerja apa segala macam. Mama pun begitu, kalau ada laki-laki yang baik, laki-laki baik asik itu ya udah bawa ke rumah gitu kan, kata mama sih gitu. Tapi dalam perjalanannya ekspektasi mereka itu, mohon maaf nih ya, belum bisa dipenuhi nih ya. Jadi setiap kali pulang atau setiap kali ditelepon gitu kan, pasti yang kalau mama tuh sindirannya tuh lembut banget. Temen kamu yang si A besok nikah tuh di rumah, di kampung. Itu sindiran apa kode apa gimana tuh? Nggak tahu itu. Pokoknya kayak gitu. Jadi sudah ada yang masuk minta dia tuh. Oh ya, wah mama, alhamdulillah gitu kan. Kamu kapan gitu kan. Sampai pada satu titik aku tuh menjelaskan dengan apa ya, penuh keseriusan gitu ya ke mama gini. Ma, kalau aku sudah siap, aku akan menikah gitu. Kalau aku punya seseorang yang bisa diajak ke rumah, bener-bener yang bisa diajak ke rumah, aku akan bawa ke rumah. Karena begini ya, aku tuh tipenya dari dulu emang gitu. Aku nggak pernah kayak ngobrol curhat sama mama, aku lagi deket nih sama dia gitu. Atau tiba-tiba aku bawa ke rumah gitu. Karena aku tahu orang tua itu ekspektasinya ke kita kalau di tengah jalan aku sama si dia nggak jadi gitu kan. Dan tiba-tiba ditanyain si dia mana, itu secara langsung aku sudah menyakiti hati mama aku gitu. Jadi yang dikenalin sama mama aku memang benar-benar itu dia. Kalau orang lain aku nggak peduli, serius, aku nggak peduli. Kalau mereka tiba-tiba ketemu reunian atau dimanapun itu, bahkan di sosmed mereka nanyain kapan nikah juga gitu kan. Maaf ya, dari sono belum ada jadwalnya gitu. Gimana mau kasih tahu gitu? Kalian sendiri juga tahu bahwa jodoh, nikah dan mati itu cuma ada urusan Tuhan. Jadi gini loh yang, sebenarnya kebahagiaan itu juga tidak bisa diukur dengan menikah dan sudah menikahnya kan. Karena kita bisa lihat kan, kita lihat kenyataan kan di luar sana ada juga yang sudah meranjat tapi kandas atau kurang bahagia. Betul. Jadi sebenarnya buat yang jomblo-jomblo nih, kira-kira jawaban yang tepat buat pertanyaan itu apa tuh? Jadi gini ya, simpel dan singkat dan padat. sebelum masuk ke jawaban itu kali ya, untuk yang suka bertanya pertanyaan kapan nikah, tanpa melihat mentalnya seseorang, kita nggak tahu ya. Ada orang kan yang pernah bunuh diri gara-gara ditanyain nikah mulu tuh, kapan nikah sama tetangganya. Iya, bunuh diri apa dia yang ngebunuh orang yang bertanya? Itu kita hati-hati aja karena mental orang dalam menghadapi nyinyiran ataupun pertanyaan seperti itu berbeda-beda. Jadi sebelum kalian memberikan pertanyaan itu, pertanyakan lagi ke kalian itu siapa, mempertanyakan hal itu dalam konteks seperti apa. Jadi pertimbangkan hal-hal seperti itu, jangan cuma asal nyerocos. Jawaban yang tepat gimana? Jawaban yang tepat sih, kalau aku sih gak ada jawaban gitu. Iya. Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Iya. Kalian nggak tahu mungkin prioritas seseorang itu kan yang seperti tadi kita bilang kalau beda-beda. Bisa jadi permintaan untuk menikah di usia berapapun itu jadi
doa dari sekian doa, bahkan mungkin nggak masuk 10 besar doanya dia. Jadi jangan mengukur bahwa dia belum bahagia karena dia belum menikah ya. Atau dia belum bahagia karena dia belum ini, dia belum itu, belum jadi. Bisa jadi apa yang dia nikmati sekarang itu adalah kebahagiaan dia di titik itu. Wow, menarik sekali teman-teman viewer. Yang gini loh, perempuan itu kan gimana pun ya, mau lo tuh udah nikah atau belum nikah, masih single, menurut saya tuh memang mereka tuh harus ngupgrade diri mereka kan, agar kualitasnya tuh lebih, pokoknya makin hari tuh makin baik gitu kan. Nah, bicara secara kemandirian ini, menurut yang nih, kira-kira buat teman-teman perempuan di luar yang masih single, masih muda atau mahasiswa kan, yang masih sedang mencari jati dirinya, gimana sih cara gimana sih cara mengembangkan diri, karena memang dunia sekarang itu saking sudah sangat canggihnya, cantik itu banyak ya, kalau saya bilang ya, cantik putih perempuan itu banyak perempuan ya. itu kan Tapi kan cantik, ya, tapi kan kalau lo sekedar cantik aja tuh kayaknya nggak sempurna deh kalau nggak berisi gitu ya, istilahnya kayak gitu. Gimana sih yang cara mengupgrade diri biar pokoknya biar bisa lebih kayak Ayang gitu loh. Asik. Mungkin kalian punya sosok-sosok di luar sana, perempuan-perempuan independen yang cool gitu kan, yang Lautan saya. ya apa ya, penting banget untuk kita bisa mengupgrade diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman misalnya. Nah, bisa ya, penting buat kita ya untuk bisa mengupgrade diri menjadi seperti apa yang kita mau. Kalaupun kalian ciwi-ciwi di luar sana yang punya sosok-sosok yang kalian idamkan, kalian bisa berkaca dari situ. Namun hal yang perlu kita lakukan untuk bisa mengupgrade diri kita yaitu pertama, kenali kemampuan kamu. Jadi apapun bidang ilmu yang kalian tekuni, di lain daripada itu kenali benar-benar, tanya hati kalian bahwa kalian sebenarnya lebih tertarik kepada hal yang seperti apa. Kalian bisa bekerja di bidang ini, bidang itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Ini yang namanya multi talent gitu kan. Pertama kenali dulu skill kalian apa. Kemudian harus kenali bukan skill tapi passion. Dari situ kalian bisa mengidentifikasikan kira-kira dari passion ini apa yang perlu dikembangkan lagi. Skill. Nah, dari situ kembangin lagi, belajar lagi, dengerin orang-orang di sekitar kalian yang memang mau memberikan ruang dan juga pendapat yang positif buat perkembangan diri kalian. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Nah, orang akan dengan sendirinya upgrade kalau dia mengambil sebuah kesempatan sebagai jam terbangnya dia. Ya, benar. Jadi kalau kalian nggak mencoba, gimana caranya kalian merate diri kalian bahwa kalian udah nyampe mana nih, kayak gitu. Kemudian jangan pernah puas deh, yang kayak tadi aku bilang, jangan pernah puas dengan semua pencapaian kalian. Misalkan kalian buka usaha dan duitnya udah banyak banget gitu kan, masih mau nih tapi ya lupa berbagi. Kayak gitu sih. Dan perhatikan juga support sistemnya kalian, entah itu keluarga ataupun sahabat kalian yang kalian percaya. Melaju sih, tetap di pace kalian, tapi jangan terlalu laju lagi. Ada kaca spion gitu ya untuk bisa melihat kiri dan kanan, dan ada orang di belakang sana yang mungkin akan terluka dengan sendirinya ketika kalian ada apa-apanya gitu. Apa yang terjadi ke kehidupan kalian. Ya, dan ya menurut saya kalau teman-teman sudah punya semua itu, tidak akan bisa jalan kalau teman-teman tuh tidak punya rasa percaya diri, ya kan? Ya. Gimana pentingnya percaya diri itu? Gini ya, percaya diri nih ya, sesederhana ini. Kamu mau pakai sendal jepit, pakai baju baby doll, tapi kalau kamu percaya diri, kamu keluar dengan jalan dengan penuh kepercayaan diri itu aura kamu dengan sendirinya keluar melalui rambut kamu yang berantakan itu. Gitu. Betulan. Benar. Kita yang cewek aja tuh liatnya kayak gitu. Kita maksudnya nggak tahu, bukan menarik perhatian lawan jenis juga, tapi orang-orang akan dengan sendirinya melihat hal itu. Karena memang kita nggak bikin apa-apa untuk menarik perhatian lawan jenis ya. Tapi aku mau bilang kalau memang kamu punya kepercayaan diri,
mau pakai karboni juga tetap cantik. Sorry, ini perumpamannya jauh banget. Tapi kayak gitu. Jadi yang penting kamu punya kepercayaan diri di dalam diri, kamu smart, kamu cantik, kamu pokoknya bisa. Yang penting percaya diri dulu aja deh. Kamu percaya bahwa diri kamu bisa belajar, percaya bahwa diri kamu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan apapun, percaya bahwa kamu bisa melewati segala bullshit yang terjadi dalam hidup kamu, percaya bahwa kamu bisa gitu. Kalau dari awal kamu udah mempercayakan diri kamu untuk hal-hal demikian, pasti ya, jadi memang kepercayaan diri itu sangat penting dalam hal apapun. Jadi kalau kita tidak percaya diri, maka tamatlah sudah ya. Karena memang percaya diri itu dia sangat membantu kita dalam semua hal, apalagi dalam public speaking. Yang gini loh, apa ada efeknya sih perempuan yang terlalu mandiri, kemudian saking mengupgrade dirinya, akhirnya kualitasnya itu semakin meningkat. Apakah itu tidak ada ketakutan bahwa, apalagi yang jomblo-jomblo ya, tidak ada ketakutan bahwa laki-laki dengan sendirinya tuh akan merasa insecure gitu kepada perempuan itu tuh mau mendekati, atau misalkan mau PDKT itu apakah tidak berpengaruh atau gimana tuh? Kalau menurut yang pandangannya gimana? aku pernah dengar quote yang perempuan itu akan terlihat terlalu untuk yang melulu. Oh gitu. Wah, Iya. Jadi kayak dia terlihat terlalu untuk yang melulu, gimana tuh Iya. maksudnya tuh? Maksudnya tuh kayak apa ya? Gimana ya? Misalkan ada orang yang terlalu mengukur perempuan dari ini itu, atau membatasi dia untuk melakukan hal ini itu. Kalau dia bisa melakukan banyak hal, kenapa enggak gitu kan? Itu sih. Jadi kalau yang insecure dan segala macamnya, mohon maaf ya, bukan urusan kita ya. Oh gitu. Bukan urusan kita untuk mengatur kepercayaan diri kamu, mengatur kamu dengan segala insecure kamu. Tapi percaya bahwasannya jodoh itu, Tuhan memberikan jodoh itu sesuai dengan kualitas kita sebenarnya sih. Kau percaya nggak sih? Iya kan? Yes. Kalau kualitasmu A ya gak mungkin juga kan dapat jodoh yang Harus kualitas mempercayai B. hal itu. Harus mempercayai hal itu. Iya, harus Semoga percaya dikasih biar aja dikasih gitu. kayak gitu kan. Tapi gini ya, kalau dalam sebuah hubungan ya, kalau kamu percaya atau sayang sama pasangan kamu nggak bakalan insecure dengan apapun yang dia miliki, apapun yang dia jalanin, tapi kamu akan menjadi support system yang kuat buat dia. Misalkan dia melakukan hal A yang menurut kamu dari, atau yang jangan jauh-jauh deh, kayak karir atau apapun itu, si pasangan kamu tuh jauh melambung daripada kamu, harusnya jangan jadikan itu sebagai hal yang membebani seperti itu. Tapi gimana caranya kamu bisa hadir di situ sebagai support systemnya dia, dan jangan insecure lah. Kita perempuan juga tidak mengurangi rasa hormat kepada pasangan. Misalnya ya udah gitu, kita cuma butuh dukungan gitu aja, kamu ada aja tuh udah cukup. Well, interesting sekali, sangat menarik sekalian, thank you banget ya. Nah, sebelum kita tutup nih ya perbincangan kita kali ini, ada nggak sih pesan atau motivasi gitu ya buat teman-teman di luar sana, apalagi jombloan dan jomblowati, atau misalkan yang masih single, yang masih mau menanjak karirnya, atau yang masih dalam proses pendidikan ya, masih dalam tahap proses itu, gimana sih, yang ada nggak sih yang motivasi atau semacam ya quote-quote yang bermanfaat gitu buat mereka? Oke, pertama fokus kepada diri kamu, pengembangan diri kamu secara kualitas. Ketika kamu sudah bisa menjajaki hal-hal yang kamu inginkan, kamu impikan dalam hal mengembangkan diri, itu dengan sendirinya aura kecansuanmu akan muncul, dan lelaki yang tidak insecure akan datang ke kamu dengan sendirinya. Sebelum kita closing ya teman-teman viewers di rumah dan dimanapun berada, yang punya tips nggak sih buat teman-teman ya jomblo-jomblowati gitu ya, atau mungkin yang masih mahasiswa atau masih yang dalam tahap menjalani karirnya dan lain sebagainya, ada nggak sih tips-tips tertentu atau sesuatu hal quotes yang bermanfaat gitu buat mereka di luar sana? Cielaku sebenarnya sih lebih ke
saran sih buat teman-teman, my girls out there, fokus ke diri kita aja. Habiskan waktu fokus ke diri kita, apa yang kita mau, apa yang pengen kita jajaki. Kalau kalian pengen traveling, go for it. Kalau kalian pengen ngembangin skill kalian, ayo, harus. Kemudian kalau kalian pengen belajar untuk ngambil S2 misalnya, go for it. Jadi fokus kepada diri kalian, kenali diri kalian, apa-apa yang perlu kalian wujudkan. Selagi kalian punya waktu yang banyak, ambillah waktu itu sebagai batu loncatan buat kalian. Semoga bisa terbang setinggi mungkin. Kalau suatu saat nanti jatuh, kalian juga pasti jatuh di antara bintang-bintang. Nice banget quote-nya. Thank you ya Yang udah nyiapin waktu buat aku ya. Kita bincang-bincang sedikit ya, bermanfaat lah ya. Thanks for having me. Ya, jadi aku yang terima kasih banget loh Yang udah nyiapin waktu. Karena teman-teman, si ayang aku yang satu ini tuh sekarang tuh udah super sibuk banget. Jadi kita tuh udah jarang ketemu. Terus kita kalau ketemu juga ya, bayangkan kan kita tekan waktunya tuh dari bulan puasa dan baru realisasinya sekarang teman-teman. Oke? Alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa ya di subscribe terus dibagikan yang bermanfaat ini. Oke? Dan sebelum kita akhiri, buat teman-teman dimanapun berada, khususnya nih buat perempuan-perempuan anak muda yang masih dalam tahap mengenal diri atau mencari jati diri atau dalam mengembang karirnya ya, jangan lupa tetap belajar, tetap upgrade yourself dan tetap confidence, percaya diri dimanapun kalian berada. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton ya. Terima kasih untuk kalian yang masih stay sampai videonya berakhir. Kita jumpa lagi, tetap sehat, tetap bahagia, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.